Nah, oke tonton, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, oke kita ketahui bahwa Timnas sudah pulang dari Kamboja dan sudah disambut meriah oleh supporter dan juga pihak-pihak terkait seperti Menpora dan juga PSSI. Nah, tentu ini akan menjadi kabar gembira ya, bahwa sebenarnya Indonesia sudah lama sekali ya puasa gelar, kurang lebih 32 tahun. Namun it's okay, ini akan menjadi sejarah baru dan juga revolusi sepak bola yang baru, bahwa Timnas Indonesia tidak bisa diremehkan lagi di Asia Tenggara. Nah, namun teman-teman, kita ketahui ya bahwa setelah pulang dari Kamboja kemudian bereuforia, banyak sekali pemain yang senang, kemudian pemain-pemain yang memang banyak dipuji oleh beberapa media. Bahkan dengan euforia ini, media-media asing pun tidak luput memberitakan Timnas Indonesia. Ya, wajar saja, memang ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Timnas Indonesia, dan ini akan bisa menjadi langkah awal bagaimana Timnas muda kemudian disusul oleh Timnas senior dan juga beberapa timnas-timnas di kelompok umur lain untuk segera meningkatkan prestasi. Nah, namun di sini yang saya akan bahas adalah kita tidak bisa dalam artian bereuforia kemudian bersenang terus, kemudian kita tidak kembali kepada fase di zona bagaimana kita harus fokus dalam sepak bola. Nah, saya akan membahas itu. Mengapa demikian? Saya akan memberikan bagaimana sebenarnya Indonesia ini juga harus keluar dari zona nyaman. Dalam artian zona nyaman ini adalah ketika kita sudah bereuforia, kita harus keluar ya. Kita harus keluar dan kembali fokus. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini mungkin saya sebagai pecinta sepak bola nasional, saya ingin memberikan lebih ke pengetahuan dan juga wawasan dan juga informasi sebenarnya apa saja yang harus dilakukan pemain Timnas ketika sudah selesai event SEA Games kali ini. Nah, oke, yang pertama di sini langsung saja. Di sini Timnas Indonesia atau pemain Timnas Indonesia jangan cepat puas. Nah, mengapa saya bilang jangan cepat puas ini menjadi nomor satu? Karena kita ketahui ya, banyak sekali kasus ya dari beberapa senior pemain-pemain ini ya seperti sosok Evan Dimas, kemudian Andik Firmansyah, kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Syamsul Alam. Ketika di usia muda ya, pemain-pemain ini memiliki prospek yang besar ketika dinilai oleh supporter dan juga media-media. Nah, artinya apa? Memang pemain-pemain yang sudah saya sebutkan ini memang menjadi bintang di masanya, dan juga ketika umurnya memasuki usia-usia emas seperti 22 tahun ya, 23 tahun ya, itu akan memiliki kematangan dalam bermain. Namun ya, kita ketahui semakin lama pemain itu surut. Nah, harapannya pemain-pemain muda ini jangan sampai cepat puas. Dalam artinya seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika sudah merasa senang, ayo kita keluar dari zona senang itu dan kemudian kita kembali fokus. Nah, itu jangan cepat puas. Kemudian selanjutnya di sini dengan prospek yang kedua, atau di sini saya akan membahas yang kedua. Yang kedua adalah jangan bangga dengan pujian. Nah, ini yang saya harus luruskan. Jangan bangga dengan pujian ini, karena ini akan menjadi momentum ya bagi banyak elemen ya, yang mungkin akan merusak dalam artian ketika banyak pujian kemudian pemain itu merasa tinggi hati, kemudian merasa oh dirinya sudah hebat. Nah, ini akan menurut saya akan menghancurkan dari segi prospek karir dan lain sebagainya. Nah, jadi para pemain-pemain Timnas U23 ini dengan hasil SEA Games ini jangan merasa cepat puas. Kalian masih banyak sekali ya, maksudnya rintangan yang harus kalian hadapi, kemudian bagaimana permainan yang harus kalian perbaiki. Itu masih banyak sekali kekurangan yang harus kita sama-sama benahi. Nah, jadi sebagai pemain kita harus jangan cepat puas atau jangan bangga dengan pujian. Kemudian yang selanjutnya, jangan merasa jadi star atau bintang. Nah, ini memang menjadi permasalahan ya. Kita ketahui ya, seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya, pemain-pemain yang dikatakan adalah Messi-nya Indonesia, kemudian seperti Egy Messi-nya Indonesia dan sebagainya, ternyata
setelah di usia matang ya, dan memang itu adalah usia produktif. Nah, ketika banyak sekali yang memuji kenapa pemain ini kok menurun, nah ini akan menjadi, seharusnya ya, ini bisa menjadi bahan kajian bagi PSSI, kemudian bagi pihak-pihak terkait, mengapa kebanyakan pemain-pemain Indonesia ketika di usia yang relatif produktif itu malah menurun. Nah, berbeda dengan usia-usia yang mereka ketika masih muda. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan bagi beberapa pihak untuk memberikan kajian sebenarnya ada apa dengan internal dari pemain itu sendiri. Nah, jadi itu, jika merasa jadi sindrom star ya, atau menjadi star, tentu penyakitnya tentu sindrom star. Nah, sindrom star ini jika tidak diobati, tentu lagi-lagi pemain akan indisipliner dan lain sebagainya. Ini akan terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah fokus karir. Nah, fokus karir ini tentu kita sudah tahu ya, bahwa pemain timnas Indonesia ketika sudah menjadi bintang, tentu itu akan banyak sekali ya, dalam artian mungkin endorse, kemudian syuting dan lain sebagainya. Itu sudah lumrah. Karena apa, di Indonesia kita ketahui ya bahwa mayoritas penggemar sepak bola, dan ketika mengabarkan tentang sepak bola di TV dan sebagainya, diundang di acara-acara, itu akan memiliki dalam artian ya royalti yang sangat tinggi. Nah, itu artinya ketika tidak diimbangi dengan fokus sepak bola, ini menurut saya akan membuat pemain itu hancur karirnya. Nah, inilah, maka dari itu kita harus mendorong pemain-pemain ini untuk fokus ke dalam karirnya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini yang harus saya jelaskan lagi, jangan sampai dengan adanya kemenangan SEA Games ini, pemain-pemain ini menjadi fokus terhadap materi. Dalam artian seperti ini, pemain sudah memiliki caps bersama timnas, artinya memang pemain itu berlabel timnas dengan kemampuan yang sudah ia miliki, sehingga membuat pemain ini berpikir bahwa ingin memiliki atau mendapatkan ya materi yang cukup, atau materi yang cukup tinggi dalam kontraknya atau klausul kontraknya. Sebenarnya itu sah-sah saja, namun ditakutkan karena ini adalah pemain muda ya, ditakutkan dengan fokus terhadap materi, kemudian ingin mengejar berapa gaji dalam semusim dan sebagainya. Ini akan membuat karir atau bagaimana pola permainan hancur. Nah, inilah seharusnya pemain muda ini lebih fokus bagaimana dia mengembangkan dirinya dalam bidang sepak bola. Untuk masalah materi atau gaji, menurut saya itu akan menjadi bonus jika pemain itu memang memiliki daya skill, kemudian kemampuan yang di atas rata-rata. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, ini akan menjadi hal penting. Kita ketahui ya, sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi untuk bisa bersaing di Asia Tenggara dan juga Asia. Mengapa demikian? Jika sudah event seperti ini dan Indonesia sudah bisa menjuarai, tentu harapannya adalah pemain-pemain ini jangan takut untuk keluar dari Indonesia. Dalam artian bukan berarti keluar itu pindah kewarganegaraan, bukan, dalam artian mencari klub, kemudian dia keluar dari zona nyaman di Liga Indonesia, kemudian dia mencari klub, dan disitulah menemukan beberapa pengalaman di Eropa, kemudian di Asia Timur seperti di Liga Korea, di Liga Jepang. Nah, ini akan menjadi, menurut saya ini akan menjadi wawasan tersendiri bagi pemain, karena dia akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dibanding Indonesia. Tentu dari segi teknik, kemudian pengalaman, jam terbang, ketika bisa bermain di luar negeri, tentu itu akan berimbas pada prestasi dan juga perkembangan timnas Indonesia. Oke, kita ketahui saat ini ada sosok Marcelino, kemudian Asnawi, Pratama Arhan, ya, pemain-pemain yang sudah berani keluar ke Indonesia. Nah, harapannya setelah SEA Games ini ada lagi pemain-pemain yang harus keluar negeri, karena Indonesia ini memiliki potensi untuk itu, seperti Ilham Fajar Faturrahman ya. Kemudian Ramadan Sananta yang digadang-gadang juga sudah mulai dikode oleh Liga Slovakia. Ada salah satu Liga Slovakia yang mengkode Ramadan Sananta. Ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Nah,
Artinya apa? Pemain-pemain muda ini jangan sampai cepat puas dan juga dia harus bisa keluar dari Indonesia dalam artian meniti karir di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, di sini yang terakhir adalah PSSI ya. PSSI harus melakukan controlling. Nah, mengapa demikian? Kita ketahui bahwa event dari timnas U23 itu masih banyak. Piala Asia U23, kemudian Asian Games. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika timnas Indonesia yang sudah ada atau sudah terbentuk saat ini itu dikuatkan lagi dengan sistem controlling oleh federasi. Nah, inilah pentingnya controlling atau bagaimana federasi mengawasi dari segi bagaimana kedisiplinan dari pemain, kemudian bagaimana kehidupan para pemain, kemudian bukan hanya dilepas saja teman-teman, tetapi masih terikat dengan Indonesia dalam artian timnas U23. Nah, ini yang menjadi hal bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pola yang sudah saya jelaskan tadi? Apakah kalian yakin jika pola-pola yang sudah saya jelaskan tadi, aturan-aturan yang saya jelaskan tadi sudah dipatuhi oleh timnas Indonesia U23, apakah kalian yakin itu akan meningkatkan prestasi timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.